produk luar ya, tentunya mungkin tahu lah. Nggak masalah, Petapa ya, gitu kan, dari produk Belgia gitu kan. Ya. Ya. Mungkin kira-kira untuk Tapi Mr. P sendiri pakai apa enggak? itu loh. Ya kan? Herbal atau Nanti akan terjadi lagi di bulu itu, dia akan on fire gitu loh. Ada pengamatan salah satunya burung itu namanya BI. BI itu kalau lagi on fire itu bulu dua. Kenapa? Dengan biaya yang mahal kita keluarkan, itu harus ditebus dengan hadiah yang mahal juga. Jadi kalau ini 1M kalau itu orang gubernurnya wah event nasional, 1M nasional itu padahal menurut saya bukan. Karena di Samarinda belum datang, orang Batak bukan. Di Indonesia ini banyak yang udah bermain merpati kolong. Ya, saya pikir emang kalau dikemas panitia yang berdasarkan dilandasi dengan hukum, kenetralan itu dijaga, saya pikir itu akan bisa terjadi event nasional yang daerah mau datang. mungkin sedikit pola perawatan sama boleh boleh. Kira-kira nih ya, kan saat ini nih, kalau yang saya dengar-dengar nih ya, produk-produk luar gitu ya, itu kan infonya banyak yang dikurangin dosisnya. Misalnya satu, ya kalau dulu satu bagus, tapi sekarang kayak satu dibagi menjadi 3, jadi 1:3. Produk luar saya nggak bisa sebutkan kan ini ya, merek ya gitu ya. Produk luar ya, tentunya mungkin tahu lah. Nggak masalah, Petapa gitu kan, dari produk Belgia gitu kan. Ya. Mungkin kira-kira untuk Tapi Mr. P sendiri pakai apa enggak? itu loh. Ya kan? Herbal atau mungkin yang pakai obat. Maksudnya itu loh. Satu aja. Betul. Kalau untuk masalah suplemen ya, suplemen itu kan untuk penunjang ya. Itu saya udah ungkapkan di beberapa media kan, memang kita itu bermain makhluk hidup. Makhluk hidup itu kebiasaannya beda-beda, kesukaannya ya, semisal kita, saya Kocali suka pedes, saya enggak. Kocali suka sate, saya enggak. Kan itu kan, itu berbeda-beda. Jadi kalau masalah suplemen itu bukannya kita pelit ilmu ya, jadi memang real apa adanya kita ngomong itu kita ngulik sendiri. Jadi memang kita tuh harus berani mencoba. Tapi pokoknya suplemen itu kita harus tahu manfaat kegunaan suplemen itu apa dan dampaknya seperti apa. Itu harus tahunya seperti itu dulu. Jangan asal tiru temen ini padahal makhluknya kan beda. Kan gitu. Berarti maaf nih, berarti termasuk sama karakter dunia mengikuti. Betul. Kita yang tahu, apalagi itu sebagai joki. Sebagai joki tahu, oh bisa kita kasih vitamin seperti ini dampaknya. Lebih bagus apa enggak? Kita kasih herbal merek ini gimana? Gitu loh. Dan padahal mungkin kadang waktu itu kebetulan dikasih herbal yang merek apapun, dia akan juara. Padahal itu di saat kondisi alami burung tersebut itu on fire, gitu loh. Nah, per tahunnya itu ada alami padahal kondisi alami. Nah, alami tersebut bagus, memang kondisinya tiap tahunnya ada, memang lagi on fire. Kita kasih jamu apa, ternyata padahal yang menunjang itu kan padahal faktor alaminya. Contohnya Mas P, konkretnya misalkan dulu ada Mas P pelayaran yang dilar sekian, ketemu lagi larnya pasti juara. Apa? Ya, kalau kita ini malah pengamatannya ya, kita nggak lihat dulu sih kalau di merpati kolong. Nah, nggak lihat dulu berapa, kita harus istirahat itu enggak. Karena di merpati kolong ini kan kita memang satu memang sprint memang terbang. Tapi di saat juara itu belum tentu bulu 10 itu juara. Mungkin ada bulu 4, bulu 2. Faktor keberuntungan juga ada. Dan di saat itulah itu kesempatan kita untuk meneliti pas waktu on fire dan juara itu kita amatin bobot badannya berapa, kalau lebih detailnya kita timbang di bulu berapa, kondisinya gimana kirinya, kan seperti itu. Nah, di saat burung juara dan on fire itu kita pelajari, dan saya udah mengamatin berapa puluh tahun ya, memang putarannya tahun tiap habis tahunnya itu nanti akan terjadi lagi di bulu itu, dia akan on fire gitu loh. Jadi kembali lagi, oh saya ada pengamatan salah satunya burung itu namanya BI. BI itu kalau lagi on fire itu bulu 2.
Jadi kalau putaran wah ini berdua juara gitu kan, kita amati berdua. Tahun kedepannya juara lagi, dua lagi. Dan tahun kedepannya saya udah memastikan nih akan gajian nih kalau bahasa Jawanya. Nih udah on fire pasti kita. Paling kalahnya apes. Nah itu jebol partai. Berarti kan human error. Kita yang kesalahan. Padahal burung itu maksimal kerjanya. Karena di Merpati Kolong itu banyak faktor sih ya, ya. Betul. Jadi mungkin burung itu kita ready, kitanya joki nggak ready, mungkin krunya nggak ready, ownernya nggak ready, nggak kasih duit, kan itu kan. Jadi banyak faktornya, gitu. Jadi memang itu pengalaman kita, Om. Nah, itu seperti itu. Kalau si Om gimana, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Ya, kurang lebih sama seperti Mr. P. Jadi suplemen apapun, produk dari luar, ya obat itu atau jamu-jamu, balik lagi kalau kita jokinya sudah tahu mengkondisikan burungnya baiknya di mana, saya pikir itu secara alamnya burung itu pun akan bekerja. Secara alamiahnya Burung itu bekerja. Gitu. Jadi faktor penunjang hanya sebagai tambahan itu kan sugestinya orangnya. Ya, betul. Dibuka nih. Ya kan, sugesti orang ini pakai produk ini, ya kan, sugesti yang ini pakai jamu ini. Jadi itu selalu akan jadi pro kontra. Ada yang satu ngepronya obat, satu ngepronya jamu. Ini terlepas juga akan faktor apa? Faktor penjualan barang-barang tersebut juga. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Nah, tadi kalau saya sebagai owner mungkin saya serahkan sama joki. Karena saya bilang udah full, kamu yang urus. Kamu PD-nya pakai apa, kamu pakai. Jadi balik lagi Biar kepada teman sendiri, Iya, kepada teman-teman yang mau menggunakan obat silakan. Mau menggunakan jamu silakan. Gitu. Yang tidak mau pakai apa-apa pun juga silakan aja. Ada yang polos. Betul. Salah satu burung saya juara pun memang Ada yang polos. Ya Cuma mungkin tinggal pola rawat. Ya, pakai timur. ya mungkin yang dia pakai mungkin misalnya telur bebek, Ya, telur ayam. sepetan lama. Iya. Jadi balik lagi kepada yang mengkondisikannya. Kalau dia percaya, dia yakin burung itu mampu, ya dilakukan. Ini pertanyaan terakhir nih, untuk saat ini nih kok, buat semua lah ya. Ini kan event 1M kemarin di Lapak Padel termasuk perdana lah untuk total 1 miliar. Belum mau nyampe setahun, mau ada lagi dan pamfletnya udah turun di Semarang, JKK. Bagaimana nih tanggapan teman-teman juga, khususnya perwakilan lah, melihat event yang saat ini sampai totalannya 1 miliar. Sampai menteri apa datang ya? Ya, menteri UMKM ya. UMKM. Kalau menurut saya ya, event kemarin itu aja sudah cukup meriah ya, cukup bagus ya. Cuma untuk event berikutnya nih ya, yang di Semarang ya, Semarang, JKK itu ya, JKK. Kalau bisa gitu ya, saling koordinasi antar lapak, daerah maupun provinsi. Karena kan ada yang di luar provinsi juga ya, daerah Sumatera gitu kan. Kalau bisa kita satu titik, benar-benar kumpul di sana gitu loh. Apabila nanti di sana ada salah satu kepala negara kita bisa hadir, itu salah satu jadi istimewa ya. Ya kan? Dan kan piala presiden ya, saya pengen gitu semua kumpul di sana bareng-bareng, sama-sama kita di sana. Jadi untuk lapak yang lain mungkin bisa ya boleh buka, cuman ya mungkin yang Artinya biar terlihat siapa juaranya, burung bagusnya siapa, kumpul di satu titik. Oke, gimana kok? Kalau saya sebagai pecinta burung merpati, dengan adanya event yang besar-besar, itu suatu keharusan. Malah. Harus. Kenapa? Dengan biaya yang mahal kita keluarkan, itu harus ditebus dengan hadiah yang mahal juga. Ya kan? Satu. Itu pun membuka lapangan kerja buat saya. UMKM secara
Real. Dengan adanya perlombaan-perlombaan, otomatis banyak joki, Betul. ya kan? Banyak lapangan kerja, tempat-tempat lapak banyak yang buka warung. Jadi sebenarnya harus panitia itu benar-benar mengkondisikan eventnya tuh dengan sebaik-baiknya, tidak dengan syarat kepentingannya. Tidak dengan syarat kepentingan. Betul. Jadi benar-benar harus netral, real, dan memang bisa dinikmati. Dan bisa dinikmati. Ya, itu salah satunya juga kan saya bilang, membuka lapangan usaha UMKM yang sebanyak-banyaknya. Tujuannya seperti itu. Karena kalau kita main di lapak yang tidak syarat kepentingan, kita akan benar-benar menikmati lombanya. Fair. Benar-benar burung yang terbaik yang bertarung. Nah, disitulah kita bisa menikmati hobi ini dengan baik. Bahkan mungkin saya juga mau usul di sini. Boleh. Salah satunya mungkin ada Mr. P. Saya tuh kepengen sekali tuh ketika ada event yang besar, disisipin satu event yang lebih besar. Gimana tuh maksudnya? Ada Jadi, event di dalam event? Betul. Event yang maksud itu adalah satu. Mungkin ini kan dibilang pesta rakyat nih. Ada event 1 miliar. Saya pengen bergambaran bahwa misalnya ada event yang hadiahnya rumah. Jadi joki-joki itu ibaratnya berlomba-lomba. Aduh, yang tadi ya belum punya rumah, mungkin dapat rumah utuh. Pemerintah bisa support terhadap panitia yang penyelenggara. Nah, itu tujuannya untuk joki. Nah, bagi bos-bos pemilik-pemilik, bagi saya tuh kalau dia sudah bisa membeli burung yang mahal, harusnya tidak berkeberatan dengan lomba biaya pendaftaran yang mahal juga. Contohnya ada event di mana hari Sabtu khusus Perang Bintang yang eventnya kalau bisa satu tiket 10 juta. Dan dibatasi jokinya itu. Dibatasi penggebernya. Mungkin joki itu dibatasin 4 joki, 4 burung. 1 joki 4 burung. Oke. Jadi ibaratnya tidak memonopoli ketika bos ini punya uang banyak, dia langsung semuanya, serang semua. Iya. Jadi bisa berlaku adil terhadap bos-bos yang hanya mampu untuk 1 atau 2 burung. Nah, jadi buat apa event panjang lebar, capek, panas, serik, hasilnya 0. Kan lomba keberuntungan. Iya. Nah, jadi Terus misalkan di hari Sabtu. hari Sabtu event besar. Besar BOP cuma 10 juta. 10 juta. Kalau lebih tepatnya bukan BOP ya, ini maaf saya Apa potong itu? ya. Adu mekanik malah lebih real kan. Adu mekanik. Bener nggak? Adu mekanik. Jadi biar nggak ada unsur yang ke arah ke situ kan. Arah yang dilarang pemerintahan. Oke. Adu mekanik. Adu mekanik setiap tim kan berarti kan Betul. lebih baik kan Kak? Setuju nggak Mr. Penny? Setuju, 10 juta 1 tiket. Setuju nggak Bapak? Ya. Kalau memang eventnya besar. Nah, misalnya suatu event besar kan berarti tiketnya udah mahal. Pasti mereka itu berarti mampu kan. Jadi nggak ada salahnya. Cuma diganti aja jangan BOP tapi adu mekanik tiap tim. Betul. Gitu. Nah, mengenai rumah gimana Mas? Ada tambahan misalkan nantinya kita pemerintahan sudah mulai digandeng oleh pemerintahan, akhirnya bisa jadi misal nggak usah muluk-muluk ya, rumah subsidi tapi gratis ya kan? Betul. Event juara 1 dapat rumah. Iya. Maaf. Ya, bagus sih kalau itu bagus. Cuma ya itu kalau yang tadi kan owner udah ngomong masukan tentang ini kayak Om Ruli itu saya sangat setuju. Soalnya walaupun 1M ini belum bisa disebut nasional. 1M belum bisa disebut. Ya, itu cuma event besar. Namanya nasional itu benar Om Ruli bilang 1 titik dan gitu. Jadi tiap Sumatera. Jadi itu memang masih apa ya? Masih butuh perjalanan ya. Yang panjang ya, perjalanan Mas, ya? panjang seperti kayak ada liga daerah dulu, tiap daerah seperti itu. Jadi kalau ini 1M walaupun itu orang gubernurnya wah event nasional 1M nasional itu padahal menurut saya bukan. Belum sesuai bukan? Bukan, karena di Samarinda belum datang, orang Batak masih bukan, daerah ya. Medan belum datang. Yang
di Indonesia ini banyak yang udah bermain merpati kolong. Kalau udah kumpul satu titik itu baru disebut event nasional. Kalau sudah ada perwakilan setiap daerah. Setiap daerah. Oh iya, siap. Gitu. Masuk Setiap akal. daerah dan memang bermain merpati kan gitu kan. Tapi sekarang masih event apa? Jawa Sumatera? Bukan, event besar aja. Event besar aja kalau menurut disebutnya. saya. Dan Oke, siap. untuk ini ya, kita udah banyak yang kurang memikirkan ya. Apa tuh? Kalau kurang itu berarti kan mungkin ada yang salah satunya gitu. Nah itu kita itu harus dipayungin hukum. Oh. Kita mau mau bikin event 2 miliar, mau 5 miliar, tapi kalau pemerintahan itu kita nyetop, kita nggak boleh main merpati. Kalau itu gimana? Selesai. Kalau kita nggak memikirkan seperti itu, arah ke situ. Jadi Jadi maksudnya pernah bahas ini juga ya, Mas? betul, itu yang saya sangat miriskan lah di merpati kolong ini. Cuma memikirkan mau event besar, mereka padahal kan tiap owner itu ada orang pemerintahan juga. Kenapa tidak mengusahakan Payung hukum. dipayungin hukum merpati kolong kita di Indonesia ini? Gitu loh. Seperti ya kemarin udah seneng ada Menteri UMKM, Ya, cuma jangan datang aja. Memang bener-bener ninjau. Memang ini kan banyak. Kayak memang bener kok cari bilang ada warung, ada katanya pengangguran, pencopet jadi pelepas ya hidup lah dia Bisa makan lah. dia ke kolong aja dia akan disuruh ngelepas apa. Jadi tadinya nganggur jadi enggak. Itu kan artinya banyak dari petani jagung, dari sekarang banyak bicop kayak pengrajin dongdang, banyak dari tempat pakan itu banyak sekali UMKM itu artinya. Dari yang konversi ya. Betul. Jersey ya. Ya. Jersey, Adanya topi, event-event ini semuanya kan artinya, bergerak. Bergerak semua. Kenapa belum sampai disorot ke situ? Motor juga masuk karena kan butuh. Betul, motor juga. Pengrajin Banyak. dongdang. Iya, Dongdang banyak kan. Banyak, Semua. semua banyak yang memang manfaatnya di merpati kolong. Tapi kenapa? Lah itu yang saya miriskan itu kenapa nggak ada orang yang bertujuan ke situ sampai dipayungin hukum. Kita jadi main itu nyaman. Padahal saya udah kurang lebihnya 23 tahun ya, 23 tapi tahun. main itu kurang nyaman. Masih ada ganjel. rasa hati itu takutnya gimana ya kalau kita dibubarin untuk pemerintahan dilarang, kan itu kan. Dianggap judi misalnya. Judi apa-apa. Jadi kan kayak tadi saya potong BOP kenapa harus adu mekanik itu kan biar mulus, biar Tidak payung hukum terkesannya itu ya. tidak nyimbang juga dari hukum itu. Gitu loh. Sudah ada kemasan gitu kan. Nah itu nanti akan jadi nasional. Dan sekarang sudah mulai ya perlahan sudah ada ya Mas Pe ya. Ya, saya pikir emang kalau dikemas panitia yang berdasarkan dilandasi dengan hukum, kenetralan itu dijaga, saya pikir itu akan bisa terjadi event nasional yang daerah mau datang. Betul. Karena kalau misalnya syarat saya bilang tadi, jangan sampai tuan rumah ini penyelenggara tidak netral. Itu yang jadi problem Intinya. pendatang-pendatang main burung itu tersendiri gitu. Apalagi dengan sistem berkelompok. Grupnya tidak single fighter. Mereka pasti yang dari Pekalongan, yang dari Tegal Brebes di sini dulu. Iya. Nah, bagi saya sebenarnya burung merpati ini kan dari mana aja mau ketemu sama siapa aja kan hal yang biasa. Kenapa kompetisi? Oh ya. Tidak dipeta-petakan. Mungkin kalau awal ada yang berpendapat bahwa dipetakan dulu, nanti babak berikutnya baru. Jangan sampai jauh-jauh ketemunya sama daerah. Tapi kita balik lagi, ini kan kompetisi. Oh ya. Sebenarnya bagi saya sebenarnya hal-hal yang biasa aja, baru mulai event ketemu sama tuan rumah sama satu kampung gitu. Karena ini kan kompetisi gitu. Karena kan pasti akan memicu omongan dari misalnya orang Samarinda datang. Saya diserbu. Loh, kok saya diserbu sama mereka? Iya. Iya kan? Tim yang jago-jago ini satu tim. Dia mau ditempatkan kemana? Kalau orang Samarinda datang sendiri, Iya. dia bingung. Kamu dioper kemana nih? Nah, jadi itu kan yang nggak adil. Maka saya pikir berlaku adil dulu kepada semuanya, baru penikmat ini benar-benar jalan.
Ya paling ya itu akan terselenggara juga kalau memang udah tadi baik lagi ke payung hukum. Pasti banyak memang kalau ini udah di payungin hukum, pasti banyak sponsor-sponsor gitu kok. Jadi dia akan percaya. Oh iya iya. Sponsori event-event itu akan percaya karena di payung hukum memang benar-benar real. Tidak ada kepentingan untuk kepanitiaan penyelenggara itu untuk dia ngambil keuntungan dari situ. Kadang peserta sedikit kita wah biar dibagi gimana. Itu yang terjadi sekarang kan seperti itu. Ya. Karena nggak adanya sponsor, nggak adanya apa. Ya, betul. Karena itu kita menilai dari kicau juga ya. Kicau itu kenapa event-event dia pada berani. Ternyata banyak sponsor gitu loh. Padahal kan gitu. Oke. Terima kasih nih. Mantap banget ya obrolannya ya. Teman ya. Mudah-mudahan ini juga jadi informasi juga, sharing pengalaman, dan mudah-mudahan didengar juga nih sama para petinggi di khususnya di Merpati Kolong Bebas yang mempunyai power lah untuk bisa menggerakkan ke arah sana ya kan. Semoga di hobi Merpati ini khususnya kolong bebas maupun kolong manapun, di hobi apapun, kalau memang balik lagi ini menjadi pertarungan atau perlombaan yang akan sportif dan bisa kumpul juga satu titik seperti sudah bilang, dan juga pastinya ini bukan perjalanan yang mudah, butuh dukungan dari segala macam aspek. Betul ya, karena bagaimanapun perlombaan ini butuh biaya besar, dari daerah pun juga pasti memikirkan itu untuk sampai di satu titik. Jadi gunanya nanti kalau saat sudah masuk ke pemerintahan, setiap daerah bisa jadi perwakilan yang dibiayai oleh daerahnya masing-masing, kan itu jadi satu solusi yang menurut saya menjadi apapun dari tim manapun bisa menjadi perwakilan untuk daerah A, itu jadi lebih mudah lah. Ambasador setiap daerah. Iya, setiap daerah perwakilan dari daerahnya punya. Ini yang paling jago di sini, sono jalan, ini duitnya dari pemerintahan, ada budgetnya nantinya. Mudah-mudahan, amin. Ya kan, gitu ya. Amin. Oke, terima kasih. Semoga semakin maju terus. Sekian dulu liputan dadakan ini di Lapak R2 Ribon, dan nanti juga kita akan ketemu lagi di event berikutnya. Selalu salam kompak, dan untuk subscribe silakan subscribe di YouTube Korpeong, like dan komen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.